Halo semuanya, welcome back to Official Kompas Selular bersama saya Jay tentunya. Dan kali ini kita bakalan komparasi antara kedua HP ini, yaitu ada Reno 10 dan juga Reno 10 Pro. Yang sebenarnya saya mau komparasi tiga-tiganya, tapi agak sulit ya karena saya lagi sendirian, nggak terlalu sendiri juga sih. Dan dari kedua HP ini kita bakalan lihat perbedaannya apa aja. Jadi kalau misalkan kalian ada request lebih lanjut masalah Reno 10 ini, bisa langsung komen di bawah kira-kira mau diadunya sama siapa aja. Dan langsung aja seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget ya menurut saya pribadi. Official Kompas Selular. Oke, jadi yang pertama kita bakal lihat perbedaannya dulu dari segi harganya. Yang kalau bedanya sendiri ini lumayan jauh ya. Bedanya lumayan di 2 jutaan. Yang dimana buat Oppo Reno 10 yang biasa ini dia dapat di harga 5.999 di varian 8/256. Tapi di sini buat Reno 10 Pro dia dapat di 7,99.000 atau 8 juta lah di varian 12/256 GB nya. Emang kalau dari harga bedanya 2 juta, tapi dari segi RAM juga Reno 10 dia lebih lebih mantep lah. Dari segi RAM ya gede banget, tapi 12 main game apa aja bisa dilibas. Dan di sini selain dari harganya yang bedanya 2 juta, dari segi bodi juga di sini nggak terlalu kelihatan perbedaannya, tapi di sini dari bodinya kelihatan bedanya. Yaitu Reno 10 Pro dia di bagian back covernya kelihatan kayak gampang ninggalin sidik jari atau bisa ditinggalin bekas-bekas kotorannya. Beda sama di Oppo Reno 10 yang udah mengusung Oppo Glow Design yang dia nggak bakal ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Di ini Oppo Reno 10 ini saya kayaknya kaca deh, ada yang bilang ini mirip kaca, tapi dari body dia polikarbonat ya. Dari frame-nya juga dia sama, dia juga polikarbonat juga karena nggak ada yang namanya antena. Sayangnya di situ sih kekurangannya, dia nggak kayak HP lainnya yang di harga sekian udah bisa metal, tapi di sini kalau misalkan dilihat sama mirip juga sama Realme 11 Pro yang dia masih polikarbonat samping-sampingannya. Tapi di sini kalau misalkan di Reno 10 dia speakernya udah di dual atau di stereo. Beda sama di Reno 10 Pro dia sayangnya dia masih di mono ya. Jadi di atasnya dia nggak terlalu signifikan kalau misalnya kita cek juga. Kalau misalnya dilihat dari lubangnya juga di sini udah kelihatan perbedaannya dari port-portnya. Bedanya di bagian speakernya yang kalau di Reno 10 biasa dia ada speakernya di stereo, kalau misalnya 10 Pro dia masih di mono. Perbedaannya paling di situ ya. Kalau misalkan ya stereo di Reno 10 juga di bagian atasnya nggak terlalu signifikan rasanya, padahal itu terasa di bagian bawah. Sama si Reno 10 juga dia kalau misalkan kita pakai suara, bagian bawahnya lebih dominan dibandingkan di bagian atasnya. Ya masih oke-oke aja lah, selama suaranya masih mantap. Dan dari lebarnya juga di sini dari dimensinya dia perbedaannya cukup tipis bisa dibilang ya, bisa dibilang hampir sama juga. Kayak di Oppo Reno 10 dia dapat 162,4 kali 24,2 kali 8 mm dan beratnya 185. Dan buat Reno 10 Pro dia dapat 162,3 kali 74,2 kali 7,9 mm. Jadi perbedaannya tipis banget. Jadi bahkan saya sendiri juga kelihatan perbedaannya. Tapi yang jelas buat kedua HP ini udah under display juga. Dan udah ada NFC dan frame kameranya juga sama-sama tebel juga kalau dilihat ya dari samping. Yang nggak terlalu kelihatan juga. Nah, pinggirnya sama-sama tebel juga, tapi overall tergantung di kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan kita masuk di bagian layarnya juga sama-sama di 6,7 inch AMOLED 120Hz. Dari segi nitsnya juga sama, dia dapat di 950 nits Full HD Plus juga. Dan buat kedua HP ini yaitu udah sama-sama yang namanya curve display ya, jadi udah curve nggak ya, bisa dibilang dari segi bezelnya dia udah tipis semua nih dari kedua HP ini ya. Dan apalagi yang bisa saya tunjukin, oh ya buat kedua HP ini udah ada yang namanya always on display-nya juga yang saya bakal tunjukin juga. Nah di sini udah ada always on display-nya juga ya buat kedua HP ini, sama kayak Realme juga always on display-nya juga sama, dari UI-nya juga sama ya, masih satu grup lah. Dan dari segi chipset perbedaan lainnya, chipsetnya bisa dibilang ini beda ya dari kedua HP ini. Dari segi harga emang beda, body sama dan layar sama, tapi dari segi chipset buat kedua HP ini sama-sama beda. Walaupun sama-sama di ColorOS 13.1,
dan juga Androidnya 13, tapi dari chipsetnya beda ya. Yang dimana dari Reno 10 dia pakai MediaTek Dimensity 7050 atau di 1080. Di sini dia pakai Snapdragon 778 buat Reno 10 Pro-nya ya. Ya kalau misalkan dari skor Antutu, mari kita tunjukin juga. Untung ini HP demo bisa skor Antutunya juga. Dari skor Antutu perbedaannya nggak terlalu jauh juga, tapi udah lumayan lah dari kedua HP ini. Nah, perbedaannya sekitar 10.000 ya kalau saya lihat, 10.000 kurang atau 9.000 ya. Di sini skor Antutunya dari kedua HP ini. Dan kalau misalkan kita main game dari kedua HP ini, buat main game Mobile Legends sayangnya dia masih di high dan juga high, belum bisa di high ultra atau di ultra ya dari settingnya. Ya kemungkinan sih dari software sendiri ini belum diupdate juga dari kedua HP ini. Tapi overall buat main game udah aman dan jaya juga, dapat di 60 fps buat Mobile Legends. Sementara buat di PUBG sama-sama udah bisa di HDR Ultra, cuma saya belum cek juga yang smoothnya bisa di 90 fps atau enggak, nanti juga saya bakal cek lagi ya. Tapi buat info yang bisa saya kasih di sini buat PUBG ini cuma bisa di HDR Ultra, belum bisa di rata kanan lain-lainnya lagi. Tapi udah lancar juga kok, udah mantep lah, 60 fps udah dapet lah. Tapi buat Genshin-nya sendiri dia dapat di rata kanan, kita cobain di rata kanan, dia dapat di 30 fps. Sebenarnya bisa di 60 fps juga bisa, tapi bakalan naik turun banget ya. Tapi di 30 fps ini juga kadang bisa ngedrop ke 20 atau bisa di 15 juga kalau misalnya kita cek dari Oppo-nya langsung ya. Jadi ya nggak stabil selalu, tapi ya masih playable lah menurut saya pribadi. Makanya buat main hunting ringan kayak lawan mini boss yang di samping-samping itu masih udah oke banget ya. Ya, yang jelas buat kedua HP ini dari segi kecepatannya udah sama-sama oke, tapi kekurangannya adalah buat kedua HP ini sama-sama yang namanya panas kalau main game. Ya, lumayan agak panas sekitar 38 derajat lah kalau saya rasain ya. Cuma saya nggak ada bukti konkretnya, tapi ya saya rasain kurang lebih kayak gitu, anget-anget lah. Tapi ya agak panas, walaupun kita mainnya di bawah AC 16 ya, 16.2 lagi AC-nya dalam ruangan itu ya saya cobanya. Tapi overall buat main game masih bisa banget, dropnya juga lumayan gak jauh banget juga kok, masih playable. Dan kalau misalkan main game buat kedua HP ini nggak usah ditanya lah, udah mantep juga. Jarang-jarang kan Oppo ngasih harga segini, lumayan gitu. Tapi emang harga segini rasanya lumayan ya. Dan langsung kita beralih di bagian kameranya. Yang kameranya sendiri ini dapat di triple kamera buat kedua HP ini. Tapi kamera utamanya beda ya. Yang dimana buat Reno 10 ini dapat di 64 megapiksel wide, di 32 megapiksel telephoto, 8 megapiksel ultra wide. Kamera belakang bisa di 4K 30 fps, sementara di kamera depannya 32 megapiksel dan 1080. Dan Reno 10 ini yang Pro-nya dia dapat di 50 megapiksel kamera utamanya. 32 juga telephoto, 8 megapiksel ultra wide, 4K 30 fps. Kamera depannya juga sama 32 megapiksel 1080. Tapi perbedaannya dari kedua HP ini, yang Reno 10 biasa dia cuma bisa dapat di AIS saja, nggak ada OIS-nya. Tapi buat Reno 10 dia dapat OIS dan juga AIS-nya juga. Jadi ya buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu, menurut kalian enakan yang mana. Kalau dari hasilnya sih ya, saya sendiri juga di sini perbedaannya nggak terlalu signifikan. Paling kontras warnanya, yang kadang di Reno 10 ini dia kontras warnanya kelihatan lebih tinggi, tapi kadang juga di Reno 10 Pro ini juga dia kelihatan lebih tinggi kontrasnya, tergantung arahnya kemana. Kayak yang arah kaki ini kontrasnya terasa banget di Reno 10 Pro. Tapi kalau misalnya ke arah ke langit, di sini Reno 10 biasanya kontras warnanya, tulisan realme-nya benar-benar terasa kuning banget. Apalagi kali 5-nya, di sini kali 5-nya kelihatan lebih terang dari Reno 10 ya, kontrasnya lebih terasa di Reno 10. Ya buat sisanya menurut kalian kayak gimana, coba di komen di bawah. Dan buat videonya coba deh kalian lihat dulu dan langsung komen juga menurut kalian kayak gimana videonya. Oke, ini hasil dari kamera depannya. Di kiri saya ini adalah Oppo Reno 10, yang kanan saya adalah Reno 10 Pro. Yang hasilnya kurang lebih kayak gini, maaf rambutnya berantakan karena kena angin. Dan buat hasilnya menurut kalian kayak gimana? Sih nggak ada perbedaannya, karena buat kedua HP ini sama-sama di 1080 30 fps aja. Oke, ini hasil dari kamera belakangnya. Kiri saya Oppo Reno 10, karena saya Reno 10 Pro yang hasilnya sama. Ini 4K 30 fps, sebenarnya bisa di 60, tapi 60 fps nya dia cuma bisa di 1080 30 fps aja. Buat stabilannya berarti sih nggak ada yang berbeda signifikan ya. Oh enggak, Reno 10 Pro kelihatan lebih stabil dibandingkan di Oppo Reno 10 biasa. Dan buat hasilnya menurut kalian kayak gimana, komen di bawah. Kalau misalkan kita lihat dari hasil kameranya, saya sih masih lebih suka di Reno 10 ya, karena warnanya nggak perlu diedit lagi. Tapi kalau kalian yang mau ngedit-ngedit lagi, bisa ke Reno 10 Pro.
Atau mungkin sebenarnya saya masih lebih suka di Reno 10 Pro Plus ya. Zoom 6 kalinya benar-benar smooth banget kayak yang di video unboxing kemarin. Saya sendiri juga kaget sama hasilnya, benar-benar mantep lah. Saya suka sama Reno 10 Pro Plus. Dan kita bakal bahas lebih lanjut juga ya tentunya. Dan dari baterainya, ini baterainya juga beda, tapi kecepatan charge-nya juga beda. Jadi Reno 10 ini dia baterai dapat di 5000 mAh dan kecepatan charge-nya dapat di 67 watt. Sementara di Reno 10 dia walaupun dapat di 4600 mAh, tapi kecepatan charge-nya dapat di 80 watt. Dan mungkin segitu aja perbedaan dari kedua HP ini, Reno 10 ke Reno 10 Pro. Menurut kalian mending pilih yang mana? Kalau misalkan kalian dikasih budget yang cukup lah buat beli kedua HP ini, kalian pilih yang mana? Langsung aja komen di bawah. Saya pribadi sih mungkin mending di Reno 10 nya ya, karena kelihatan upgrade-nya banyak gitu dari Reno sebelumnya. Nanti juga bakal kita bahas dari Reno 10 ini. Ya mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih tentunya dan bye-bye.